BAM, nggak rata, nggak rata, nggak rata, nggak rata, nggak rata. Base nomor 1. Oke, di sini ada sebuah base TH10 yang aku rasa ini sangat komplit. Karena untuk base ini mampu menahan segala macam pasukan spam musuh. Mau itu berupa pasukan spam udara seperti naga, ataupun pasukan spam darat seperti Golem Witch contohnya. Nah, pertanyaannya kenapa semua itu bisa terjadi? Jawabannya ada pada 4 kotak base ini. Karena di sini kalau kita lihat bangunan yang ada di dalam area kotak base ini sangatlah aman dari jangkauan serangan pasukan lawan. Bahkan dari jangkauan hero ratu pemanah musuh sekalipun, itu tidak akan bisa untuk menarget bangunan yang ada di dalam area tembok base ini, dari luar tembok tentunya. Bahkan walau temboknya sudah dibuka sekalipun, entah menggunakan permainan wall breaker ataupun jump spell, persentase untuk pasukan musuh bisa memasuki area kotak base ini masih sangat kecil. Dikarenakan juga adanya area spasi kosong yang menjaga bangunan yang ada di dalamnya. Dan walaupun semisal ada pasukan musuh yang berhasil masuk ke dalam area kotak base kita ini, tentunya juga nggak akan berlangsung cukup lama gitu, karena akan langsung disambut oleh jebakan yang sudah saya siapkan. Nah, oke, jadi untuk saran bantuan klan Kestil yang cocok kamu gunakan pada base kali ini adalah Titan Electro, Lava, atau juga Minion Super plus Hunter. Base nomor 2. Oke, lanjut ke base berikutnya. Di sini untuk base kali ini juga bisa banget kamu gunakan untuk menahan serangan dari lawan yang bermain strategi pasukan spam maupun Queen Walk. Karena di sini kalau kita lihat untuk base-nya yang semi-semi terbuka kayak gini, tentunya akan sedikit mempersulit untuk lawan yang bermain pasukan spam. Karena nantinya untuk jalan atau rute pasukannya sangat susah untuk diarahkan. Dan juga sangat susah untuk ditebak nantinya akan berjalan ke area mana gitu. Dan juga tentunya dengan base yang semi terbuka kayak gini lebih berkemungkinan besar untuk membuat pasukan musuh terpecah belah. Dan jika memang itu benar terjadi, maka otomatis untuk pasukan lawan tersebut akan menjadi lemah. Dan tentunya untuk pertahanan kita akan jadi jauh lebih mudah untuk memukul mundur pasukan lawan tersebut. Nah, dan juga untuk PR utama dari base ini adalah area spasi kosongnya, yang mana itu juga sangat berpotensi besar sekali untuk membuat pasukan lawan mengabaikan bangunan yang ada di balik area spasi kosong itu sendiri. Nah, oke, jadi untuk saran bantuan klan Kestil yang cocok kamu gunakan pada base kali ini adalah masih sama, yaitu Titan Electro, Lava, atau juga Minion Super plus Hunter. Base nomor 3. Nah, oke, untuk base ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan base nomor 1 barusan. Cuman untuk base nomor 3 ini sudah dilakukan beberapa sedikit penyesuaian dari tata letak temboknya maupun dari penempatan bangunannya. Nah, namun untuk konsep dasarnya ya masih sama aja gitu dengan konsep base nomor 1 barusan, yaitu untuk menyusahkan lawan yang bermain strategi pasukan spam ataupun strategi permainan Queen Walk. Karena untuk base ini sebenarnya ada 3 titik kunci yang menjadi kekuatan utama bagi base ini, yaitu seperti yang kita lihat di sini ada bangunan 2 Inferno dan juga 1 X-Bow ini, yang mana posisinya juga bisa dibilang lumayan cukup aman dari penargetan pasukan lawan, mengingat adanya area spasi kosong dan juga tembok yang melindunginya. Nah, oke, jadi untuk saran bantuan klan Kestil yang cocok kamu gunakan pada base kali ini adalah tentunya Titan Electro, Lava, atau juga Minion Super plus Hunter. Base nomor 4.
Nah, oke, kalau di beberapa base sebelumnya kita sudah membahas base yang bertipekan semi-semi ring base. Untuk kali ini ada sebuah base yang bertipekan ring base seutuhnya. Nah, jadi salah satu kelebihan dari ring base seperti ini adalah tingginya potensi untuk lawan yang menyerang desa kamu hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Nah, kenapa bisa demikian? Jawabannya ada pada penempatan dari posisi TH-nya. Yang mana memang kalau kita lihat di sini untuk posisinya sangatlah aman dari jangkauan pasukan lawan. Karena dikelilingi pertahanan berat kita, yaitu berupa 2 Inferno, 3 X-Bow, dan juga bantuan klan Castile, dan juga jangan lupakan 2 hero kita, yaitu Hero Ratu dan juga Hero Raja. Intinya pelindungan yang diterima oleh TH kita ini sangatlah aman. Terlebih lagi di sini kalau kita lihat adanya sekat pemisah antara base bagian luar dan juga base bagian dalam. Jadi kondisi seperti ini akan menambah potensi kemungkinan bagi lawan yang menyerang base kita ini menggunakan pasukan yang tipe karakternya penyerang bangunan bebas terdekat seperti Naga, Valkyrie, PK, dan lainnya, itu hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja karena tidak berhasil menembus pertahanan TH kita yang ada di area pusat base ini. Nah, oke, jadi untuk saran bantuan klan Castile yang cocok kamu gunakan pada base kali ini adalah lagi-lagi Electro Titan, Golem Ace, Lava, atau juga Naga Elektro. Base nomor 5. Oke, jadi lanjut lagi di sini ke base berikutnya, dan sebenarnya untuk base yang kali ini bertujuan untuk pertahanan farming saja. Sangat tidak rekomendasi kalau kamu gunakan untuk pertahanan perang klan atau juga clan war liga. Nah, tapi kalau masih mau memakainya untuk pertahanan war clan ya juga ada masalah sih. Nah, tapi mengingat base-nya yang juga lumayan cukup pasaran, mungkin untuk beberapa penyerang sudah ketemu gitu untuk pola meratakan base ini. Nah, tapi kenapa base ini masih aku share untuk kalian gunakan? Ya karena suka aja gitu ngelihatnya. Nah, maka dari itu untuk base yang satu ini sudah aku desain seperfeksionis mungkin gitu. Dan mungkin juga kalau dari kamu semua ada yang sama kayak aku, yaitu nggak bisa melihat desa di COC itu berantakan, mungkin kamu bisa pakai base ini juga. Dan untuk masalah pertahanan bantuan klan Castile, mungkin kamu bisa gunakan Golem Ace atau juga Naga Elektro. Base nomor 6. Oke, lanjut lagi ke base kesukaanku. Jadi di setiap video base COC yang aku upload, aku akan selalu memasukkan tipe base seperti ini ke dalam list base yang aku rekomendasikan. Kenapa? Karena untuk base ini jujur sangat membantu sekali untuk kamu yang baru naik ke TH10. Dengan memakai tipe base seperti ini tentunya akan jauh lebih mempermudah kamu semua untuk menyeleksi bangunan mana dulu yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade. Dari segi pertahanan kah, pasukan, atau juga sumber daya, semuanya menjadi lebih mudah. Semudah kamu menekan tombol subscribe di bawah dan juga tombol like-nya. Terima kasih.